Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman trendquran.com. Dan untuk semua subscriber Trend Quran Family, pada hari ini kita akan belajar cara baca tanda Ishmam, Tashil, dan Saktah. Tapi kalau pada kesempatan ini kita hanya waktunya cukup membahas tanda Ishmam, maka kita akan baca menjelaskan lagi apa itu Tashil dan Saktah di video berikutnya. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya silakan subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya teman-teman. Dan jangan lupa berkunjung ke trendquran.com dan jangan lupa subscribe buat yang baru berkunjung. Oke, kita langsung saja cara baca tanda Ishmam. Jadi sebelum kita menjelaskan tanda Ishmam ini pada surah Yusuf ayat 11, kita jelaskan dulu definisinya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi pengertian Ishmam artinya menurut bahasa itu memadukan, menggabungkan atau mencampurkan. Nah, seperti itu alasannya akan kita jelaskan nanti. Menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhammah dengan tanpa suara dan nafas. Jadi menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhammah dengan tanpa suara dan nafas. Oke. Apa alasannya kenapa ada bacaan Ishmam? Jadi alasannya adalah ditakutkan ada anggapan bahwa huruf la pada ayat tersebut adalah la nahi yang fungsinya untuk melarang dan artinya jangan. Jadi la pada kata la ta'manna itu adalah la nafi, bukan la nahi. Jadi yang benar adalah la nahi. Jadi la nafi, yang benar adalah la nafi. La nafi artinya tidak. Kalau la nahi artinya jangan. Nah, itu harus teman-teman tahu. Dan yang benar adalah yang saya tandai dengan huruf hijau ini, yaitu nafi yang berarti tidak. Oke, selanjutnya bentuk asal pada kata la ta'manna. Jadi teman-teman harus tahu kata asalnya la ta'manna adalah la ta'manuna bentuknya. Jadi membacanya itu kita membaca seperti kata la ta'manuna. Kalau dia dipahami sebagai la nahi, maka nun ini harus berubah menjadi sukun. Jadi teman-teman belajar bahasa Arab lagi, kalau ada kata la nahi di depan fi'il mudhari, maka huruf terakhirnya itu akan sukun. Dan karena dua nun bertemu, maka dirubah menjadi la ta'manna. Nah, karena untuk menghindari pemahaman ini bahwa ini bentuknya adalah dari kata la ta'manna, yang berarti la-nya ini adalah larangan atau la nahi, maka ulama sepakat untuk memberikan kata tanda Ishmam di sini. Dengan dalam artian bahwa kita memahami kata ini, la pada awal kata ini adalah la nafi, bukan la nahi. Jadi asal katanya adalah la ta'manuna. Sehingga cara membacanya juga seperti membaca tanda nun dhamma di sini. Jadi pada saat nun pertama kita membaca dengan mulut monyong. Kemudian pada saat masuk ke nun kedua kita kembali ke posisi mulut biasa. Jadi bentuk cara membacanya adalah dengan memonyongkan mulut pada nun pertama, tapi suaranya sama persis dengan tulisan yang tertera di dalam Al-Quran. Oke teman-teman, selanjutnya cara baca tanda Ishmam. Nah, ini perlu kita jelaskan dulu dari pandangan ulama. Jadi yaitu membaca harokat kata yang diwakafkan tanpa ada suara dengan mengangkat dua bibir setelah mensukungkan huruf yang dirafa. Menghukum yang dirafa itu berarti nun yang pertama ini kita cara membacanya adalah dengan mengangkat dua bibir atau dimonyongkan sederhananya. Dalam bacaan Hafiz, Ishmam hanya ada kata la ta'manna. Jadi hanya ada pada satu tempat dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf ayat 11. Kalau diamati ternyata rasam Al-Quran hanya menulis satu nun yang ditasydid. Pertanyaan yang muncul mana dhammanya, sehingga untuk mempertemukan keduanya dipilih jalan tengah, yaitu bunyi bacaan mengikuti rasam, sedangkan gerakan bibir mengikuti kata asal, teman-teman. Jadi gerakan bibir saja yang berubah pada pengucapan la ta'manna, tapi cara membacanya itu sama.
bunyinya maksudnya itu sama dengan tulisannya. Dalam bacaan Imam Ibnu Amir untuk riwayat As-Susi seperti bacaan di atas disebut idgham kabir, yakni bertemunya dua huruf yang sama dan sama-sama hidup lalu melebur menjadi satu huruf. Dalam bacaan Imam Asim hanya dikenal satu idgham saja, yaitu idgham shogir, yaitu mengidghamkan dua huruf yang sama yang salah satunya huruf mati. Secara bahasa hal itu bisa dipahami bahwa memang asal dari kalimat itu terdapat dua nun yang diizharkan. Nun pertama dirofakkan dan kedua dinosabkan. Nun pertama dirofakkan atau didomakan karena ia termasuk fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nawasib maupun jawazim. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi bahwa kata dasarnya untuk menghindari nun pemahaman bahwa itu adalah nun sukun, maka dikasih tanda ismam. Oke teman-teman, nah kita masuk ke prakteknya langsung. Jadi tanda ismam itu dalam Quran Mushaf Utsmani Indonesia itu hanya ada pada surah Yusuf ayat 11 seperti yang tertera di gambar ini teman-teman. Jadi arsiluhu ma'ana gada. Jadi bukan ayat 12 ya, ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi pada saat kita membaca ini kedengarannya sama saja seperti dengan bentuk tulisannya, hanya gerakan mulutnya yang kita monyongkan pada saat membaca nun pertama. Pada saat masuk nun kedua, maka kembali posisi mulutnya. Jadi kuncinya itu teman-teman. Jadi kedengarannya sama saja, tapi bentuk mulutnya yang berbeda. Itu untuk memberikan isyarat bahwa la yang ada pada la sebelum kata ta'manna ini adalah la nafi, bukan la nahi. Karena kalau dia la nahi, maka ini asal katanya adalah nun sukun sebelumnya. Tapi bentuk sebenarnya adalah ini adalah nun yang dirofa'kan, yaitu yang menggunakan dhamma. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan soal cara membaca ismam. Jadi cara membacanya sama dengan tulisannya, hanya bentuk mulutnya yang berubah. Oke, jangan lupa subscribe dan share konten ini. Semoga bermanfaat dan jadi amal jariah. Terima kasih dari saya Zulfiqar Latif dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.